Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara zygomicota kemudian ascomycota Basidiomycota dan Deuteromycota. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya pengelompokan dari jamur itu para ahli mikologi memperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta spesies jamur di seluruh dunia. Jamur yang sudah berhasil diidentifikasi berjumlah sekitar 100.000 spesies. Ahli taksonomi mengelompokkan berbagai jenis jamur dalam suatu kingdom, yaitu fungi. Kingdom dibagi menjadi 4 divisi, yaitu ada zygomicota, ada ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Ini dibagi berdasarkan cara reproduksi secara generatif. Oke, baiklah. Sebelumnya kita bagi dulu ya. Oke, di sini adalah divisinya. 4 divisi, ada zygo, asco, basidio, dan deutero. Oke, dengan menggunakan tabel ini kemungkinan adik-adik mungkin lebih bisa paham. Oke, sekarang kita lihat dulu ciri-ciri yang membedakannya. Oke, di sini kita buat. Sini cirinya. Ya, sini ada ciri zygo, asco, basidio, dan deutero. Untuk zygo, kita lihat dulu perbedaannya. Ada hifa. Hifa zygomicota itu tidak bersekat. Oke, tidak bersekat. Oke, jadi hifa jamur itu adalah sel-sel penyusun jamur itu ada yang bersekat. Nah, ini bersekat namanya. Ada juga yang tidak bersekat. Jadi langsung tidak ada pembatas antara satu hifa dengan hifa yang lain. Ini contoh, ini hifa yang bersekat, ini yang tidak bersekat. Oke. Berikutnya untuk ascomycota itu hifanya bersekat. Sedangkan basidiomycota bersekat dan deuteromycota juga bersekat. Oke, jadi dari 4 divisi ini cuma zygomicota lah yang tidak bersekat, sedangkan 3 divisi lainnya bersekat. Berikutnya ciri yang membedakan adalah reproduksi aseksualnya. Oke. Untuk zygomicota, reproduksi aseksualnya itu dalam bentuk fragmentasi miselium. Kemudian ada juga dengan spora miospora. Sedangkan ascomycota reproduksi aseksualnya dengan tunas dan conidiospora. Kemudian untuk basidiospora dia menggunakan juga conidiospora. Lalu deuteromycota bisa dalam bentuk conidiospor. Ada juga blastospora dan
artospora. Oke, jadi itu perbedaan. Berikutnya adalah reproduksi seksual. Inilah yang menjadi dasar seksual. Pengelompokan 4 divisi ini. Kita lihat dulu zigomikota. Zigomikota reproduksi seksualnya dalam bentuk zigospora. Oke, zigospora. Sedangkan ini dalam bentuk ascospora. Ini asco. Kemudian ada basidiospora. Ini basidio. Lalu berikutnya deuteromycota. Ini masih tanda tanya atau belum diketahui. Oke. Jadi itu perbedaan dari segi reproduksi seksual. Jadi reproduksi seksual zigomikota dengan zigospora, ascomycota dengan ascospora, basidiomycota dengan basidiospora, deuteromycota belum diketahui. Jadi nama-nama ini diambil dari cara reproduksi secara seksualnya. Berikutnya ada lagi yang perbedaan mencolok antara keempat divisi ini adalah pada tubuh buah. Oke. Seperti yang ada diketahui, kalau jamur itu dalam bentuk seperti ini ya. Jamur, ada tangkainya. Ini disebut dengan tubuh buah. Ada yang berbentuk payung, ada yang berbentuk kuping, ada yang berbentuk cawan, mangkuk. Ini semua adalah bentuk tubuh buah dari jamur. Oke. Namun pada zigomikota dia tidak punya tubuh buah. Jadi dia tidak memiliki tubuh buah seperti ini. Sedangkan ascomycota dia punya yang namanya ascocarp. Sedangkan basidiomycota punya namanya basidiocarp. Oke. Sedangkan deuteromycota tidak punya. Jadi tubuh buah yang sering adik-adik jumpai ketika melihat jamur yang tumbuh sekelilingnya itu pada umumnya adalah dari kelompok ascomycota dan basidiomycota. Namun yang memang yang paling dominan itu adalah basidiomycota yang kita jumpai dalam bentuk payung atau bentuk-bentuk botol atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi dua ini adalah jamur yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berbentuk seperti payung tadi, ada yang bentuk seperti telinga atau kuping, atau bentuk cangkir dan lain-lain. Berikutnya kita lihat simbiosisnya. Biosis. Ini zigomikota ini ada juga yang bersimbiosis menjadi mikoriza. Artinya adalah simbiosis antara jamur dengan akar tumbuh-tumbuhan. Ini lebih bagus lagi simbiosisnya karena mikoriza ini masuk ke dalam akar tersebut. Sedangkan ascomycota ini contohnya adalah lichen. Lichen artinya lumut kerak. Lumut kerak ini juga basidio bentuk lichen. Sedang ini tidak ada. Oke, kita kasih contoh saja ya. Contoh. Oke, contoh di sini adalah Rhizopus oryzae. Oke, atau disebut juga dengan jamur tempe. Sedangkan contoh dari ascomycota ini adalah ragi atau Saccharomyces sp aja, cerevisiae. Oke. Ini contoh dari ascomycota. Sedangkan contoh dari basidiomycota adalah jamur kuping, jamur merang, atau jamur racun. Contoh kita ambil aja Amanita muscaria. Oke. Muscaria ya.
Monstera. Oke. Bentuknya seperti ini biasanya jamurnya itu. Ya. Lalu ada cincin racunnya. Kemudian di sini ada bintik-bintiknya. Oke, jamur. Inilah salah satu ciri-ciri jamur beracun. Warnanya mencolok. Kemudian ada cincin, baunya busuk dan tumbuh di tempat yang tidak bagus juga. Dan kalau dimakan akan menimbulkan alergi ataupun keracunan. Sedangkan ini Ascomycota ini contohnya adalah mungkin Penicillium, ya. Ini ada juga jamur-jamur yang bersifat mikroskopis tumbuh. Ini tentunya cuma seperti ini, seperti bola-bola. Ini secara mikroskopis. Kalau ini contohnya adalah jamur-jamur yang menyebabkan penyakit atau parasit seperti jamur kurap, jamur panu. Oke. Penyakitnya panu, kurap. Oke. Demikianlah perbedaan antara Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.